Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan khotbah untuk kita di minggu hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, tanggal 14 September 2025. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, dengan topik minggu, sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan, dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi saruling dan nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa berada di titik terendah dalam hidup? Ketika semuanya telah hilang dari hidup kita. Kita kehilangan harta, kita kehilangan materi, mobil, perhiasan, baju, dan segala-galanya. Biasanya kita selalu bersuka cita, berpesta ria, bersama-sama dengan teman. Biasanya ada begitu banyak orang yang datang menikmati kebersamaan bersama dengan diriku dan keluargaku, baik dalam kegiatan menikmati makanan dan juga perjalanan-perjalanan. Tetapi ketika semuanya hilang, maka seiring dengan itu teman-teman pun juga hilang. Mungkin juga jabatan kita hilang. Ketika kita memiliki jabatan dan pekerjaan yang baik, ada begitu banyak orang sekedar datang, say hello, apa kabar kawan? Atau mungkin minta advice, atau bahkan minta tolong kepada kita, baik dalam hal pekerjaan dan juga dalam hal materi dan pemikiran dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika semuanya hilang, seiring dengan itu, jangankan memberikan pengarahan atau mendengarkan kita berbicara, mendekat pun sudah tidak ada lagi orang yang datang. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah perasaan kita? Bagaimanakah perasaanmu ketika engkau berada dalam titik terendah dalam hidupmu? Atau mungkin juga pertanyaan seperti ini saudara-saudara. Kalau tadi kita dalam titik terendah, tapi ini kita sedang berada di puncak, sedang jaya-jayanya, sedang hebat-hebatnya. Kita punya segala-galanya. Tapi ternyata sekalipun kita memiliki segala-galanya, kita merasakan hati kita yang kosong, hati kita yang hampa. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah dua situasi yang terjadi dari dua tokoh dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Walaupun nanti ada tiga tokoh, yaitu seorang bapa bagi anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi mari kita selidiki dulu. Mari kita kupas tuntas dulu. Kalau istilah bahasa media atau berita-berita di nasional, kupas tuntas. Mari kita kupas tuntas saudara-saudara. Ya, firman Tuhan ini. Mari kita lihat hal-hal yang menarik atau hal-hal yang relevan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita tarik, kita ambil menjadi renungan, menjadi motivasi, inspirasi, bahkan menjadi penghiburan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bermanfaat dan berguna bagi kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan? Anak yang rakus, anak yang egois, dan tidak hormat kepada orang tuanya akan hancur. Dengarkan baik-baik dan camkan ini dalam hatimu. Anak yang rakus dan egois dan tidak hormat kepada orang tua, itu akan hancur. Inilah yang terjadi saudara-saudara dengan anak bungsu dari seorang bapak itu. Hanya gara-gara ingin bebas, memenuhi keinginannya sendiri, dia meminta harta warisannya
kepada orang tuanya. Bayangkan orang tuanya masih hidup. Dia sudah minta warisan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tahukah kita, bagi orang Yahudi, ini adalah tindakan yang konyol. Ini adalah tindakan yang arogan. Tidak punya kesopanan. Ini adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika orang meminta harta warisan ketika orang tuanya masih hidup, dia sama saja mau berkata, "Ayah, mati sajalah kau." Itu artinya, saudara-saudara, ketika kita minta warisan kepada orang tua, bagi orang Yahudi yang masih hidup orang tuanya, maka itu sama saja menyebutkan, "Mati sajalah kau, ayah. Aku hanya butuh hartamu, tidak butuh dirimu. Aku ingin bebas melakukan apapun sesuka hatiku di luar aturan keluarga, di luar nasihat-nasihatmu. Aku bosan mendengarkan nasihatmu." Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga yang mau disampaikan kepada kita. Ada begitu banyak sekarang, termasuk orang-orang Batak, yang sudah meminta harta warisan selagi orang tuanya hidup. Maaf, harta yang kita miliki adalah hasil dari apa yang kita cari, bukan dari orang tua. Harta yang dimiliki orang tua itu adalah warisan, dan warisan itu sebenarnya diberikan ketika ayahnya dan ibunya telah meninggalkan mereka. Jadi buat orang Yahudi, itu adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak hormat. Anak yang durhaka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa dia melakukan itu? Karena ia berpikir kebahagiaan sejati ada di luar sana. Ketika aku bebas mengendalikan diriku sendiri tanpa aturan-aturan dari orang tua, tanpa wejangan-wejangan, tanpa nasihat, bosan aku mendengarkan itu. Itu yang mau dikatakannya, saudara-saudara, ketika anak meminta harta ketika orang tuanya hidup. Dia mau di tempat yang lain, ia bisa atur sendiri, bebas dari aturan bapak atau orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari sini? Hati-hati kita. Itu yang mau disampaikan. Jangan rakus, jangan egois, jangan jadi tidak sopan dan menjadi anak durhaka, memaksakan dirimu untuk meminta harta warisan kepada orang tuamu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah pernah melihat. Bahkan mungkin ada beberapa orang, anak yang tega mengambil harta orang tuanya dan menjualnya. Bahkan sampai orang tuanya tidak memiliki rumah, makan tidak makan, dan dia sendiri jatuh ke dalam kemiskinan. Hati-hati buat kita. Jangan sembarangan memakai harta warisan. Kalau harta warisan itu kita jual dan kita pakai untuk hanya membutuhi keinginan kedagingan kita sendiri, maka engkau akan terjatuh kepada kemiskinan. Oleh sebab itu, jangan rakus. Pada saat ini, ada begitu banyak sekali orang menjual warisan dalam tanda petik. Warisan waktu, talenta, bahkan warisan moralitas atau iman. Hanya demi untuk apa? Mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Maaf, saya harus katakan kepada kita, banyak orang berupaya untuk mencari pencapaian, penghormatan dari orang hanya untuk
mencari atau memenuhi keinginan daging kita. Jangan serakah, jangan egois, apalagi menjadi anak durhaka. Itu yang pertama yang mau diingatkan, karena ini relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ada begitu banyak sekarang orang-orang Batak sendiri yang sudah tidak memiliki tanah leluhurnya lagi, kampung halamannya, karena sudah dijual semuanya. Di Tapanuli ada begitu banyak orang yang sudah tidak memiliki kampung halaman karena mereka sudah menjualnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi semuanya setelah dia jual? Secara umum banyak orang menjadi miskin. Camkan itu. Tapi saya tidak ingin mau mengeneralisasi semuanya. Ya, itu hak kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang rakus dan tidak hormat kepada orang tua, maka Tuhan pun pasti tidak akan memberkati. Yang kedua, ini yang mau disampaikan sebenarnya. Momen kesadaran dan penyesalan. Dan keberanian untuk kembali bertobat. Mengenal, menyadari, menyesal, dan datang bertobat. Sebenarnya ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Anak bungsu tadi, setelah jatuh miskin, setelah menderita hidup sengsara, dia jatuh kepada titik yang terendah. Bahkan ia iri dengan makanan babi. Bayangkan, alangkah mengerikannya. Dia minta makanan babi saja, tapi teman-teman sepekerjanya tidak memberikannya kepadanya. Bayangkan luar biasanya penderitaan itu. Itu yang saya katakan tadi dari yang pertama. Anak yang rakus, anak yang tidak sopan, tidak menghormati orang tua dan durhaka, ingatlah, akan hancur. Nah, ini hebatnya anak itu. Ini yang mau disampaikan. Anak itu menyesal, menyadari kejahatannya, dosanya, maka dia kembali berbalik. Dan di momen yang tadi itulah, ketika dia iri tentang makanan babi itu yang tidak diberikan kepadanya, disitulah momen kesadarannya muncul. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering sekali penderitaan. Setelah kita menderita, baru timbul kesadaran. Saya mau katakan kepada kita, jangan dulu engkau menderita baru sadar. Ya, walaupun itu pernyataan, penyesalan selalu datang belakangan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan engkau menyesal nanti. Hormatilah orang tuamu. Lakukan yang terbaik. Saudara-saudara, ia bukan hanya menyesali dosanya, tetapi juga mengambil tindakan yang nyata. Dia mau berbalik, dia mau melangkah. Dia katakan, aku akan pergi dan kembali kepada Bapakku. Ia tidak menunggu Bapa datang. Ia sendiri dengan langkah yang berani datang untuk menyesali dan meminta maaf kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada begitu banyak orang gak bertanggung jawab. Ini yang mau disampaikan juga. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya bagaimana kita, tanda orang yang dewasa adalah orang yang mampu melihat kekurangannya, kesalahannya, dan menyesali kesalahan itu, dan bertobat, sehingga dia menjadi orang yang lebih baik untuk kemudian. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, relevansinya, sadarlah. Ada banyak orang pada saat ini tidak sadar dengan kekurangannya. Sudah jatuh ke dalam judi online,
kalah begitu banyak, bahkan berhutang-hutang, masih juga tidak bertobat, masih juga tidak berubah. Ada banyak orang yang sudah mengalami penderitaan pun juga masih tidak sadar. Saya mau katakan kepada kita, sadarlah, wake up, bangkitlah, memohonlah kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, hidup dalam dosa itu menyakitkan. Jangan pikir ketika hidup dalam dosa itu kebahagiaan, menyakitkan dan kita menderita oleh karenanya. Tapi satu hal yang kita perlu tiru dari anak bungsu ini, dia berani bertindak, menyatakan, mengakui kesalahannya kepada bapaknya. Kalaupun dia merasa tidak layak, biarlah dia tidak usah dianggap lagi menjadi anak, tapi biarlah dia boleh bekerja. Bayangkan sampai seperti itu. Itu luar biasanya. Itu satu hal yang positif yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Saudara-saudara, kebahagiaan di luar Tuhan itu fana. Kebahagiaan di luar Tuhan itu sementara. Kebahagiaan di luar Tuhan itu singkat. Oleh karena itu, jangan sampai engkau keluar dari rumah tangga atau dari Bapa. Artinya itu simbolik mau menyatakan kalau engkau keluar dari nasihat Bapakmu, sama saja engkau keluar juga dari nasihat Allahmu, Tuhanmu. Itu yang mau disampaikan. Pertobatan bukan sekedar hanya merasa bersalah, tetapi juga mengambil langkah untuk kembali. Kita harus berani bangkit dari keterpurukan, mengakui kesalahan kita, dan berjalan kembali ke rumah Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapa yang menyambut di dalam kasih dan kelembutan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian yang paling indah dari cerita ini yaitu sang Bapa itu sendiri. Begitu melihat anaknya dari jauh, apa yang dia lakukan? Dia berlari menyambut anaknya yang telah pergi, yang telah hilang, bahkan yang telah mati itu. Ia membuka tangannya lebar-lebar untuk merangkul, memeluk anaknya dengan seerat-eratnya, bahkan menciumi dia. Sukacita atau tanda sukacita dari seorang ayah atau bapa yang nantinya juga itu menjadi simbol dari sukacita Bapa kita yang di sorga, yaitu Tuhan kita, akan kembalinya kita dari segala dosa dan keterhilangan kita. Ia sekali lagi membuka rangkulan tangannya yang begitu hangat, tanpa tuduhan, tanpa tudingan, tanpa kemarahan, tanpa penghakiman. Bapa menerima anaknya kembali tanpa syarat. Ketika dia melihat, langsung dia merangkul dengan begitu hangatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya ini adalah tindakan yang tidak masuk akal dari seorang bapa yang punya harga diri, yang punya nama baik yang sudah dihancurkan oleh anaknya, tapi dia tidak membalaskannya. Bahkan dia menyongsong anak itu yang telah menista nama baiknya. Kasihnya lebih besar dari akal sehat. Ia tidak peduli dengan kehormatan dirinya. Ia tidak menuding-nuding atau mengungkit-ungkit kesalahan anaknya. Hanya satu yang dia peduli, anaknya telah kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, apa relevansinya kepada kita? Bapa adalah gambaran sempurna dari Tuhan. Ia adalah sosok yang tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif mencari. Dia bukan saja menunggu, tapi dia aktif mencari kita. Dan ketika dia melihat kita, maka dia
mengejar kita dan merangkul kita dengan pelukan yang hangat itu. Ia merangkul, memulihkan kita, dan juga mengangkat martabat kita yang seutuhnya. Itu yang diungkapkan tadi dengan memberikan jubah, pemulihan, cincin itu adalah status, dan sepatu itu adalah kehormatan, adalah bukti cinta yang total dan tanpa syarat dari Allah itu sendiri bagi kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, mari kita lihat tokoh abang ini. Abang yang terjebak dalam kebenaran diri. Ia adalah gambaran sempurna dari kita yang merasa terus benar. Ia yang selalu melayani ayahnya. Ia yang merasa taat dan tidak pernah membantah, melawan sedikit pun, sehingga dia merasa berhak mendiktenya Tuhan. Sama seperti ini, dia mendikte ayahnya. Bahkan dia berkata, "Aku sudah setia, tapi tidak pernah diberi apa-apa." Sementara dia yang menghabiskan segala-galanya malah dirayakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah orang yang taat, yang ikut dengan Tuhan, tapi karena kewajiban, tapi karena imbalan, bukan karena kasih, bukan karena perasaan syukur, karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Bahkan kalau kita baca, saudara-saudara, ayat yang terakhir, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini mau mengingatkan saudara-saudara, seharusnya engkau satu perasaan denganku. Engkau sudah hidup bersama-sama denganku, tapi engkau tidak bisa satu perasaan denganku. Itu yang mau disampaikan oleh Bapak itu kepada anaknya yang sulung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini juga sering terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Orang Kristen yang bekerja di gereja, aktivis gereja, mungkin seorang pendeta atau gembala, mungkin pengerja gereja, sintua, penatua, atau apapun itu jabatannya di gereja, aktivis gereja. Sering sekali kita merasakan bahwa kita lebih benar, lebih taat, lebih kudus, sehingga sering sekali kita menghakimi orang yang jahat, dan itu membentengi kita, saudara-saudara, untuk menerima, bersukacita melihat orang yang jahat itu kembali. Sama seperti seorang ayah yang memiliki anaknya yang hilang dan sudah kembali. Begitu sukacitanya. Tetapi orang yang ada bersama-sama dengan ayahnya itu justru dia merasa cemburu, iri hati. Kenapa ayahnya menyambutnya dengan begitu baik? Saudara-saudara, itu yang dikatakan tadi di situ. Engkau sudah bersama dengan aku dan hartaku adalah hartamu. Apa yang tidak aku bisa kau dapatkan? Engkau bisa mendapatkan apapun. Kenapa aku harus memberi lagi kepadamu? Semuanya itu adalah harta milikmu. Itu yang mau disampaikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena itu, perasaan, seperasaan dengan Tuhan. Itulah, hati-hati. Jangan kita bekerja bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, mengakui bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, tapi kita tidak memiliki perasaan yang sama dengan Tuhan. Dan hati-hati, camkan ini baik-baik. Orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, tidak melakukan kejahatan, maka sangat sulit untuk bertobat. Ingat, saudara-saudara, tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan. Keselamatan kita itu bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan, tetapi karena semata anugerah Tuhan. Kalau karena pekerjaan baik, maka tidak akan mampu kita masuk ke sorganya. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, barang siapa mengetahui hal yang baik tapi tidak mengerjakan, tidak melakukannya, dia berdosa.
Apakah kita tidak tahu? Baikkah saudara-saudara ya berdoa kepada orang tua atau menolong orang tua kita? Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak menolong? Kenapa kita tidak berdoa bagi mereka setiap saat? Baikkah saudara-saudara menolong orang yang susah, membantu orang yang susah? Pertanyaannya, kenapa kita tidak menolong orang yang susah? Bahkan kita menutup mata kita dari penglihatan-penglihatan kita akan kesusahan orang lain. Bahkan kita berupaya untuk apa? Tidak melihat dan melarikan diri dari penderitaan orang lain. Ada begitu banyak lagi hal-hal yang baik yang tidak kita kerjakan. Oleh karena itu saudara-saudara, ingatlah, kita boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi oleh karena itu, sama seperti abangnya itu, kita juga harus sadar bahwa apa? Kebaikan Tuhan, kebaikan yang dia lakukan semata-mata sebenarnya seharusnya dia harus merasakan bahwa itu adalah bagian karena anugerah Tuhan. Jangan melayani, jangan bekerja, jangan menaati Tuhan hanya karena sebagai kewajiban saja, tapi karena benar-benar cinta kita kepada Tuhan dan karena anugerah Tuhan yang membuat kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami boleh menyadari kesalahan kami, dan kami boleh bergerak, melangkah untuk datang kembali kepada Tuhan. Sebab Engkau selalu menyongsong kami, bukan hanya menantikan. Bahkan Engkau membuka tangan-Mu merangkul kami, orang-orang yang jahat yang kembali dari jalannya yang salah. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat hari Minggu, sampai ketemu juga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.